pesantren Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. terima kasih Kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV. Nah, kita jumpa kembali di program live interaktif Ekonomi Islam. Dan alhamdulillah kali ini edisi spesial yaitu edisi di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Dan tentu saja ditemani oleh Ustadz yang mengasuh acara ini yaitu Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala, dan alhamdulillah Ustadznya juga sudah terhubung bersama kita. Semoga Allah lancarkan masalah teknis di pagi hari ini, sinyal dan segala macamnya. Juga penelpon, ada dua line telepon yang kami sediakan di 021 212 32333 itu dengan kode Jakarta. Ada satu lagi yang lebih mudah dan insya Allah lebih murah yaitu telepon WhatsApp atau WhatsApp call 0821 7000 6087 itu dia nomor teleponnya. Dan kita tidak berpanjang lebar karena waktu sangat berharga ini. Kemarin Ustadz soalnya umroh, sekarang waktunya ayo kita telepon, manfaatkan nih telepon yang sudah kita masuk di kami sediakan ya. Coba sekarang kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik tapi sedikit serak di batuk gitu. Masya Allah. Batuk Ustadz. Kabar baik. Kabar baik gitu ya. Khair insyaallah ya. Jadi itu kalau obat batuk laris ya Ustadz ya. Alhamdulillah Ustadz. Kami bersyukur kepada Allah. Kemudian berterima kasih kepada antum yang meluangkan di pagi harinya. Ya harusnya bisa enak-enak tidur nih, kita ganggu pagi hari ini untuk menjawab pertanyaan yang masuk nih. Alhamdulillah semoga pemirsa bisa memanfaatkan pertanyaan-pertanyaan seputar mengenai yang sebentar lagi harus kita tunaikan, yaitu ya zakat dan sekitarnya bersama pakar ekonomi syar'i di Fatwa TV yaitu Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Dan Ustadz mau dan kami membiasakan diri dan kami ingin dibiasakan bahwa kami ingin dapat tausiah dari antum. Apa yang menurut antum penting sudah masuk mendekati 20 hari nih Ustadz. Mendekati berapa ya? Hari 18 ya Ustadz. 1, 2, 3, 18 Ustadz insya Allah. 19 apa 18? Nah kita udah 19 Ramadan nih Ustadz. Nah mohon Ustadz kami diberi peringatan semuanya pemirsa dan nasihat untuk apa yang sebaiknya yang perlu dipersiapkan di akhir-akhir Ramadan hari ke-19 ini. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, sisa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, nikmat yang tidak bisa kita bandingkan dengan apapun juga. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menemui waktu-waktu yang mulia. Al-a'malu bi khawatimiha, amalan itu tergantung akhirnya. Dan penutup dari bulan Ramadan adalah 10 terakhirnya. Iya. Maka inilah waktu yang paling mulia bagi seorang muslim dalam bulan Ramadan ini. Iya. Bulan Ramadan bulan yang paling mulia sepanjang tahun. Maka ini waktu yang paling kritis yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seorang mukmin. Pertama, seluruh kewajiban dia maksimalkan, dia lakukan pada hari-hari ini dengan kualitas yang jauh lebih baik. Tingkat keikhlasan pada level tertinggi dan dilakukan pemirsa Fatwa TV. Ya, siap. Sudah tersambung lagi, top Ustaz. Lanjutkan Ustaz. Lanjut. Mulai sholat fardunya, kemudian dilanjutkan dengan zakat yang fardu. Ya. Itu bukan berarti zakat hanya di bulan Ramadan, tidak. Zakat tergantung haul harta masing-masing. Tapi ini penekanan
Ya, bila di bulan Ramadan yang harusnya kita keluarkan lalai, khawatir ini mengundang berkah Allah dan kelalaian itu terus berlanjut sehingga semakin tidak pernah lagi kita mengeluarkannya. Ya. Karena kemuliaan hari-hari ini, lakukan kewajiban-kewajiban baik kepada anak dan istri, kepada orang tua, dan kewajiban keseharian kita dalam akad-akad yang kita lakukan dengan pihak-pihak tertentu kita maksimalkan. Dan setelah itu sudah lanjut level keduanya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in bin nawafili hatta uhibbah. Allah mencintai hambanya, mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan yang fardu. Bila yang fardu sudah dia lakukan, Allah mencintai hamba-hambanya yang mendekatkan diri kepadanya dengan yang sunnah. Mulai dari sholat sunnah diperbanyak, baik rawatib dijaga dengan baik, tambah dengan qiyamul lail semaksimal mungkin. Dan sholat duha dan sholat sunnah yang lainnya yang mungkin di luar Ramadan kita sering karena banyak kesibukan tidak mengindahkannya, maka di hari-hari yang tinggal sisa ini semoga kebaikan itu kita dapat, apalagi di malam harinya. Mulai ditingkatkan tilawatul kitabullah dan tadabburnya diperbanyak. Kemudian dalam masalah kalau yang wajib adalah zakat, infak diperbanyak. Zakat wajib, nafkah kepada anak istri, kepada orang tua, kepada kerabat yang biasa kita lakukan, kita berikan juga. Yang sunnah, yang sedekah perbanyak. Bukankah Rasulullah SAW ciri khas beliau di bulan Ramadan, ya'ti Jibril dari suhu Quran, datangi Jibril untuk mudrasah Al-Quran. Dan efek dari mudrasah Al-Quran membawa jiwa seorang anak manusia menjadi lebih berharap kepada akhirat dan mengecilkan dunia. Dan ketika dunia di matanya kecil, bila dia keluarkan tidak mengganggu perasaan dan hidupnya. Walau yang dikeluarkan itu nominalnya besar, persentase dari kepemilikannya besar. Maka Rasulullah ajwadan nas di bulan Ramadan itu bagaikan angin yang tidak terhalangi kedermawanannya. Karena tingkat kerohaniannya tinggi tadi, maka dunia tidak ada gelantung di hatinya. Maka ini konsekuensi keimanan manusia semakin tinggi. Sehingga di bulan Ramadan menjadi sebuah fenomena yang kita lihat, banyak individu-individu yang mengeluarkan sedekah, infak, hadiah dalam berbentuk model yang kita lihat. Ada yang mungkin sedekah air, ada yang takjil, ada yang buka puasa, banyak hal. Mungkin ada yang sedekah tenaga karena harta dia tidak punya. Karena kalau seorang yang jauh dengan Allah, dia terikat hatinya dengan dunia, dengan harta itu. Otomatis kecenderungan manusia dengan harta itu lebih erat hubungannya bahkan dari nyawanya. Orang mengorbankan nyawa daripada hartanya. Anda lihat pekerjaan-pekerjaan dengan tingkat resiko tinggi, itu gajinya tinggi. Itu artinya apa? Orang bersihin lantai 50 lantai, bersihin kaca luarnya. Ngeri banget. Kira jadi apa dia? Kan dia mengorbankan nyawa. Betul. Berarti dia lebih mencintai uang
dari gaji, memang gajinya besar. Betul, ya pasti. Besar karena risikonya tinggi. Iya. Nyawa yang bakal hilang. Tapi ini suatu bukti bahwa tabiat manusia lebih cinta kepada harta daripada nyawa. Tapi kan Ustaz, sering orang bilang, kan itu tetap harus ada yang lakukan Ustaz, pekerjaan itu. Kalau nggak ada yang lakukan gimana? Kaca butek semua. Sering orang bilang, ya, gua lebih baik mati berdarah daripada mati kelaparan. Nah, itu artinya dia lebih mending merampok daripada dia mati dalam kondisi kelaparan. Dan dalam Islam pun, kalau pada posisi itu dia dibolehkan mengambil harta dengan cara tanpa izin. Iya. Ya, untuk sebatas menghilangkan kematiannya. Itu saya hanya menggambarkan bagaimana dekatnya hubungan manusia dengan harta. Iya, betul. Tapi ketika hubungan hati manusia itu diisi dengan kedekatan kepada Allah, ketakwaannya bertambah, maka posisi harta dengan jiwanya berkurang kedekatannya, agak ada jarak. Iya. Itu penyebabnya manusia, kita lihat fenomenanya di Ramadan dimanapun negara-negara Islam, baik di Indonesia, di Timur Tengah, di Indonesia, banyak orang-orang yang dermawan. Iya Ustaz, betul sekali. Betul sekali Ustaz. Dan indikator juga amal-amal ibadah kita di Ramadan apakah naik atau biasa-biasa aja. Kita lihat tahun ini berapa kedermawanan kita membantu, memberikan infak, sedekah, hibah dan lain-lainnya untuk diri kita, untuk anak istri kita, untuk keluarga besar kita, untuk kaum muslimin. Ya, ke anak istri juga iya. Angkanlah cara makan rumah tangga kita di bulan Ramadan daripada 2 Ramadan. Tidak ada masalah. Tapi itu sebagai indikator, mari kita jaga hal-hal yang baik tersebut. Allahu Akbar. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu ya Ustaz ya. Indikatornya dari situ sudah sebagai meningkat atau tidak ketika kita memasuki bulan Ramadan, amal-amalan kita aja, sedekahnya, infaknya begitu. Saatnya alhamdulillah nasihat dari antum. Semoga saya dan teman-teman juga pemirsa Fatwa TV yang menyaksikan acara ini bisa paham yang sudah disampaikan oleh Ustadz Erwandi. Kemudian apakah sudah ada telepon teman? Kita langsung di pertanyaan dari website seperti ini. Pertanyaan datang dari Bapak Haji atau depannya kepada kode H Kuentoko di Jawa Timur, Surabaya. Begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi izin bertanya. Mohon Ustadz, Ana bertanya, apakah zakat mal bisa disalurkan untuk biaya renovasi apakah zakat mal bisa disalurkan untuk biaya renovasi dan atau untuk pembangunan masjid? Tanda tanya. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Itu. Ya. Masjid bukan penyaluran zakat. Iya. Penyaluran zakat adalah fakir miskin, ya, amil, kemudian ibnu sabil. Apakah masuk sabilillah? Jawabannya enggak. Sabilillah yang dimaksud itu makna utamanya adalah berjihad. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu ya. Jadi kita harus hati-hati dari 8 syarat penerima musaki, 8 syarat ya Ustaz ya. 8-7 Ustaz? 8 syarat untuk menerima zakat seperti itu. Jadi kita pemirsa harus hati-hati ya, harus betul-betul dicermati siapa sebetulnya yang paling berhak untuk menerima zakat kita gitu ya. Barakallahu fikum. Dan kemudian ini pertanyaan kedua dari Matrawi, Bapak Matrawi, siapa kalah? Bapak Matrawi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Ustadz Erwandi, saya mau bertanya, saya menyewakan tanah pertanian selama 1 tahun dengan nilai 22 juta. 1 tahun 22 juta tanah pertanian disewain. Lantas yang mau ditanyakan, bagaimana ya Ustadz cara menghitung zakatnya? Jazakallahu khairan. Zakatnya dari uang hasil penyewaan. Kalau 22 juta tidak ada uang menggenapkan nisab yang lain, maka tidak ada zakat. Tapi dia umpamanya punya uang
90 juta. Sekarang nisab 85 gram emas itu sekitar 100 juta lebih. 103 juta. Waduh. Harga sekarang 1.200.000-an lebih. Waduh, udah mahal ya. Waduh, Masya Allah. Nggak mahal, rupiahnya turun. Oh ya. Iya benar, benar. Oh, 1 gram dari zaman Nabi, 1 gram juga. Iya, salah. Saya nggak pernah menang mantu. Rupiah yang turun, bukan emasnya segitu aja. Segitu aja berarti. Iya, Ustaz. Jadi gimana? Jadi kalau dia tidak punya uang penggenapnya, nggak ada kewajiban zakat. Oh, Tapi iya. ada umpamanya sebanyak 90 juta. Tambah uang sewa itu 22 juta, berarti 110. Dan itu selama 1 tahun di atas nisab terus. Setelah 1 tahun 354 hari, hari ke 355 dia kalikan 2,5% dari 110 tadi, ya, itu yang dia berikan zakatnya kepada para mustahik. Iya. Begitu Ustaz ya. Seperti itu ya. Jadi ada digenapkan dengan harta yang lain, barakallahu fikum, seperti itu Ustaz ya. Dan ini sudah telepon masuk nih. Coba kita sapa nih. Nah, dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Izin bertanya Ustaz. Iya. Ya. Mertua saya meninggal 4 tahun yang lalu, meninggalkan harta rumah, sawah, emas yang sudah kalau panen mencapai batas nisab, begitupun emas, tetapi harta tersebut belum dibagi. Apakah tetap ada zakatnya Ustadz yang harus dikeluarkan setiap tahunnya? Baik, itu pertanyaannya. Jangan ditutup dulu Bu, silakan Ustadz. Baik. Kalau belum dieksekusi, itu bukan milik yang sudah wafat lagi. Sudah menjadi milik ahli waris. Tinggal minta kesepakatan, mau kita zakatkan bersama atau mau didistribusikan kepada pemiliknya ahli warisnya. Kalau didistribusikan nggak sampai nisab, berarti tidak ada kewajiban. Gitu ya Ustadz ya. Bagaimana Ibu yang bertanya? Ibu yang bertanya? Halo? Satu lagi boleh Ustadz? Boleh. Pertanyaan tentang zakat. Iya. Iya, tentang zakat, silakan. Suami saya mau mengeluarkan zakat. Kebetulan adik saya terlilit hutang. Ya. Terlilit hutang yang sangat banyak, tetapi hutangnya itu bekas judi, Ustadz. Nah, bolehkah saya memberikan zakat kepada keluarganya? Begitu pertanyaannya, Ibu. Tunggu dulu sebentar, jangan ditutup teleponnya. Ya. Bagaimana Ustadz, Ibu ini punya suaminya mau mengeluarkan zakat kepada adiknya yang hutang judinya sangat banyak. Nah, apakah boleh disalurkan kepada keluarga adiknya itu? Hutang judinya dia tanggung. Nasihatkan dia bertobat kepada Allah. Adapun keluarganya yang tidak terpenuhi oleh dia kewajibannya, ya Anda berikan kepada istrinya dalam bentuk uang bulanan, ya Anda bayarkan sekolah anak-anaknya, kebutuhan anak-anak bulanannya. Ya. Jangan pada dia nanti dibayarkannya ke utang judinya. Oh iya betul. Begitu nah, Ibu. Kalau ke keluarganya boleh ya Ustaz ya berarti. Ya. Iya, hanya terlantar kata Anda tadi. Mustahik zakat dia. Jadi bukan mustahik zakat sebagai gharimin, tapi mustahik zakat sebagai fakir miskin yang dilantarkan oleh suaminya yang terlilit utang judi. Iya. Ya, harus dibedakan ya Bu ya. Jadi kata Ustaz Adawandi tadi hutang judinya biar ditanggung oleh suaminya. Sementaranya sang istri atau anaknya boleh diberikan seperti uang bulanan atau makanan begitu Ustaz ya. Kebutuhan zakat bulanan. Zakat tidak boleh. Terus zakat uang ya uang. Oh zakat uang ya uang. Iya. Begitu. Oh harus uang ya Ustaz, tidak boleh berupa sembako kayak gitu ya Ustaz. Berarti Anda zakat sembako namanya, bukan zakat uang. Kan uang kan ya? Iya.
Baik Ustaz. Baik, sudah Ya. paham ya Bu ya? Ya, syukran Ustaz. Ya, ya. Paham insyaallah. Afwan, semoga Allah ya mudahkan urusan Ibu ya. Semoga bisa terbebas dari urusan yang pelik seperti ini. Barakallahu fikum. Jazakallah Ustaz atas bantuannya, sarannya tadi, dan ini sudah masuk telepon baru lagi ini sepertinya. Coba kita sapa. Halo. Assalamualaikum. Fatwa TV dari hamba Allah di Sumbawa. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya begini, apakah kita boleh membayarkan zakat fitrah untuk keluarga yang ada di kota lain atau berada di luar negeri? Terus yang membayar itu orang tua atau walinya di kampung halamannya. Demikian Pak Ustadz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu Ibu, jangan ditutup. Bagaimana Ustadz? Kalau sekedar boleh, tidak masalah. Begitu ya Ustaz ya. Kalau sekedar boleh. Tapi ada kondisi lain, uzur lain atau ada syarat lain Ustaz? Yang afdolnya di mana Anda berada. Nah, tuh dengerin tuh. Afdolnya di mana kita tinggal. Afdolnya begitu. Mungkin kalau di tempat kita udah berada. Kalau Anda sedang mudik, kan kok waktu wajibnya adalah tenggelamnya matahari terakhir bulan Ramadan. Nah, iya. Ya. Ya. Itu waktu-waktunya. Di mana Anda di waktu itu? Kalau di waktu itu Anda sedang di perjalanan mudik, ya di situ Anda berzakat. Cuman kan puyeng Anda. Jadi fakir miskin di jalanan mudik, gimana ceritanya? Apalagi jalan tol. Iya begitu. Ya. Maka kondisi itu bisa Anda wakilkan kepada kerabat, saudara, Anda transfer uang ke dia. Tolong dong bayarkan. Kalau dia berada di tempat asli Anda yang akan sebelum mudik, ke sana ada, di sana. Transfer ke tetangga juga bisa. Atau ke orang, kalau Anda ingin di kampung, Anda transferkan ke orang yang di kampung. Saya mau ke kampung, khawatir telat dalam perjalanan, sampai sholat idnya di tengah jalan nanti, khawatir macet, saya repot untuk zakat fitrah. Tolong malam ini distribusikan, ini saya transferkan uang belikan beras sekian kilo. Tolong zakatkan. Mohon maaf Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz. Begini kondisinya Pak Ustadz. Kami ingin membayarkan zakat fitrah untuk keponakan kami yang ada di tempat lain yang kondisinya dia sangat fakir begitu. Boleh. Begitu. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Tapi bagaimana Anda ngantar beras ke luar kota? Nah, Saya di tempat saya atau gitu. Keponakan di tempat Anda. Keponakan di tempat lain. Terus kami bayar zakat fitrahnya di kampung kami begitu. Paham saya. Anda ingin menyerahkan zakat fitrah ke keponakan yang susah itu. iya begitu. Ya, kami yang membayarkan zakat fitrahnya. Sebentar, dianya di luar kota. Iya, ya. Lalu Anda menyerahkan di luar kota tentu. Bayar di tempat saya, di tempat kampung halaman saya. Tidak paham. Bagaimana pelan-pelan Ibu-ibu? Ibu yang bertanya agak lambat sedikit. Ya begini Pak Ustadz. Saya punya keponakan yang ada di kota lain. Ya. Kondisinya fakir begitu. Ya. Terus kami ingin membayarkan zakat fitrah untuk dirinya di tempat tinggal saya. Begitu. Oh, Anda membayarkan, bukan menyerahkan zakat ke dia, tapi berzakat Dan bukan dia. Anda akan mengatakan Ya, ini zakat dari keponakan saya, begitu kan ya? ya, membayarkan untuk dirinya begitu. Iya, betul begitu. Untuk zakat fitrah. Ya, Ibu, Ustadz udah paham. Iya. Jadi, apakah boleh seperti itu, Ustadz? Boleh, tinggal katakan kepada dia, saya yang bayarkan zakatmu, kamu nggak perlu berzakat, tinggal kamu niatkan ini beras berapa orang sekian. Ya udah, kalau 10 berarti 30 kilo, ini sudah saya beli berasnya. Saya niatkan untuk kamu dan kamu niatkan ini zakat kamu. Baik, silahkan kata dia. Ya udah, boleh. Oh, syukur Pak Ustadz. Ya, Afwan, terima kasih Ibu di Sumbawa sudah telepon ke Fatwa TV. Jazakallah khairan.
Ya, pemirsa, seperti itu ya jawaban dari Ustadz mengenai zakat untuk titipan dari saudara kita yang yang berada di tidak satu kota dengan kita, seperti itu diperbolehkan insya Allah. Titipan, pertanyaan ibu itu lain. Terakhir, jadi posisinya gimana sih Ustadz? Dia membayarkan zakat untuk ponakannya. Nah, itu dia, sebab ponakannya gitu ya. Makanya ana lagi miskin, ada beras. Nah, Kata antum, Ustaz, ada beras. Aduh, qadarullah nol. Udah, di rumah saya beras lagi banyak. Saya zakat atas nama Ustaz ya. Saya zakatkan ya, Ustaz ya. Ya. Itu bayar zakat saya, itu pertanyaannya. Biasa. Ya, itu nggak apa-apa. Yang penting ibu itu udah paham. Ya, alhamdulillah. Ya lumayan ya, seperti itu posisinya. Puter-puter manggil zakat. Aduh, ya. Tapi paling tidak diambil ibu yang tadi dari Sumbawa tadi perhatian sekali terhadap saudaranya, masih memikirkan saudaranya. Barakallahu fikum Ustaz, Masya Allah. Dan ini sudah masuk lagi pertanyaan penelpon baru dari Ummu Saad di Maros nih. Maros nih kayaknya di Sulawesi Selatan nih kayaknya ya. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya, Masya Allah. Ya, silakan Ibu disampaikan pertanyaannya kepada Ustadz Erwandi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fiik. Pertanyaan saya, Ustadz, mengenai uang elektronik. Baru-baru ini ada seorang Ustadz yang mengeluarkan pernyataan bahwa dia kuliah di Fakultas Syariah, kemudian mengadakan penelitian di jurnal Scopus Q4, dan dia setelah meneliti dia beranggapan bahwa uang elektronik itu, Ustadz, bukan merupakan akad qard tapi akad shor. Jadi apapun yang menjadi seperti gratis ongkir atau kelebihan-kelebihan lainnya yang ada di dompet elektronik itu, Ustadz, bisa kita gunakan karena itu bukan akad qard. Nah, bagaimana dengan pendapat seperti itu, Ustadz? Ya, begitu ya. Apa yang dimaksud dengan uang elektronik? E-money atau e-wallet? Seperti GoPay, Oppo, begitu Ustadz. Oh ya. Itu bukan uang elektronik namanya. Kalau elektronik bahasanya e-money. E-money seperti kartu tol. Ya, itu e-money kartu tol. Iya. Kalau itu namanya istilahnya e-wallet. Itu e-wallet Ibu. Ya. Ya. Kalau seperti yang saya pahami, e-wallet itu Anda top up sama seperti Anda nabung di bank. Iya. Uang Anda itu terkirim ke rekening si e-walletnya, perusahaan e-walletnya di bank buku 4. Memang dia tidak bisa menggunakan uang itu berdasarkan regulasi pihak penyelenggara ini oleh negara. Iya. Dia tidak bisa menggunakan, tapi dia dapat manfaat dari bunga uang itu. Nah, begitu. Ya, dia dapat dari bunga uang itu di bank buku 4 itu. Iya. Tambahan bunga itu, maka ini akadnya qard. Kan namanya e-wallet, dompet. Iya. Ya. Iya, Ustaz. Dan penyelenggaranya bukan bank. Kalau bank yang menyelenggarakan, ya seperti e-money itu iya, surf, tukar uang Anda namanya. Dan nggak ada juga Anda bayar pakai e-money, bayar tol dan ada diskon, nggak ada. Tapi kalau e-wallet itu dompet Anda, bukan dompet orang. Wallahu a'lam. Itu pendapat beliau. Semoga Allah mencerahkan, memberikan kebaikan kepada semua kaum muslimin. Iya. Amin. Baik. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa iya. Barakallahu fiik. Barakallahu Ibu sudah telepon ke Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah telepon ke Fatwa TV. Jangan lupa save nomor Fatwa TV-nya ya Bu ya. Dan ini sudah ada telepon masuk lagi. Coba kita sapa nih. Oh, Masya Allah di jalurnya sibuk nih. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, sebentar. Sedang diproses oleh operator. Telepon masuknya.
Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Ya, alhamdulillah. Dari Ibu siapa? Di mana? dari Ibu Iis. Oh ya, Bandung. Ibu Is. Ya, siap. Ibu Is di Bandung. Ya, silakan Ibu. Iya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam. Ini mau bertanya Ustad, kalau uang 60 juta itu Ya. udah nisob atau belum ya? 60 juta. Bu, Terus kalau misal itu Ibu yang tadi Is. dikurang Stop Ibu Is. ya? Satu persatu Bu tanyanya. Ditunggu dulu, jangan ditutup teleponnya satu-satu. Uang 60 juta Iya, sudah masuk nisab atau bukan? Jangan ditutup teleponnya. Telepon Iya. dulu Ustaz. Iya, iya. punya emas atau tidak? Ibu pakai emas atau tidak? Punya emas, bukan pakai emas. Emas pakai. Ya, punya emas atau Ya. tidak? Tidak, cuman uang aja. Kalau uang aja itu tidak ada zakatnya. Oh, gitu. Oh, uang aja maksudnya uang yang disimpan di bank itu kan senilai emas atau perak itu apa senilai 60 juta udah nisab belum ya? Belum. Nisabnya 85 gram emas itu sama dengan 103 juta. Nah, begitu Ibu. Bisa dipahami Ibu? Bagaimana Ibu? Oh, jadi 60 belum nisab ya? 60 juta. Menurut Ibu Is ini tadi seperti ini Ustadz, 60 juta itu kalau menurut Ibu Is, kalau emas harga 700.000 itu sudah sampai 60 juta katanya begitu. Bagaimana Ustadz? Emas 700.000 nggak ada. Enggak, iya. Emas antam 1.200.000. 1.200.000 Ibu Is. Oh, jadi emas. Itu yang emas itu yang 24 karat, Ibu. Kalau yang 700 mungkin yang 18 karat. Nah, Yang 18 dia. itu dia dikonversikan ke 24. Nah, gitu. Kalau umpamanya sekilo, kalau 16 karat, 18 karat itu sekilonya yang emasnya nggak sampai sekilo, paling 800 gram, Tuh, begitu. 700 gram. Begitu ya. Oh iya. Nah, Jadi bisa nggak usah paham ya? dikeluarin zakatnya ya? Tidak ada, tapi Ibu kalau mau bersedekah silakan. Nah, begitu Ibu solusinya. Oh iya. Ya. Iya. Bagaimana Ustadz kalau dengan Iya. perak Ustadz? Kalau ya itu dia saya katakan kewajiban tidak ada, tapi kalau dia menganggap ya saya mau berzakat dengan hitung standar perak, ya silahkan juga. Oh, gitu. Ada pun ulama yang berpendapat seperti itu dan itu mazhab Hambali. Ya. Tapi saya secara pribadi tidak menganjurkan kaum muslimin mengambil itu. Tapi kalau ada yang mau ya silahkan. Nah, ya begitu. Dari Ustadz Erwandi, pakar ekonomi syar'i itu menganjurkan yang hitungannya standar nisabnya adalah emas ya, bukan perak. Tapi dari mazhab Hambali yang untuk hitungan perak, standar nisab perak diperbolehkan jika mau hitung dengan perak. Begitu Ustadz, betul? Betul. Baik. Iya. Ibu Iis, bisa paham Ibu Nah, Iis? kalau perak itu berapa gram ya? Berapa gram? 500 Harga peraknya tuh? gram. Kalau perak Ya? itu nisabnya sekitar 8 jutaan. Nah, sekitar 8 juta Ibu. 8 Berarti juta kalau udah 24, nisab. Ya, berarti kalau 26 ya itu udah nisab. Berapa 60? Kalau 60 udah nisab itu. Nah, begitu. Oh iya, jadi dimasukkannya ke perak aja ya? Ya, silakan Ibu kalau mau ambil itu. Saya tidak menganjurkan, kalau mau pilih ya silakan. Nah, begitu. Ibu, Iya. ya, Iya. kembali kepada Ibu sendiri. Iya. Ya, Taib, Bu Iya, bisa paham ya, Bu ya? Ya, syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV, Ibu Is, sudah setia telepon ke Fatwa TV dan sudah sabar menunggu. Ya, Pak Ustadz. Ya, Ustadz. Masalahnya kaum muslimin kalau kita berikan satu pendapat yang rojih menurut kita, Ya, mereka pengen berzakat, ya ada solusinya alhamdulillah. ya. Tapi ini juga bukan himbauan, karena kalau himbauan kasihan juga orang yang
statusnya memiliki uang 60, kalau sekarang kan tak banyak itu. Iya, betul Ustaz. Ya, Iya. masuk anak pesantren 2 udah tinggal hutang itu. Iya. Ya. Betul Ustaz. Maka memberatkan yang lain tidak boleh juga. Tapi Iya, yang betul. ingin kita berikan solusinya. Iya, betul Ustaz. Buat Ya, yang fadhal. ya begitu yang udah istilahnya udah ngebet banget pengen sedekah zakat atau Berzakat. sedekah, Ya udah, silakan. silakan pakai perhitungan perak. Tapi untuk yang lain mungkin uang segitu, wah saya punya semuanya ternyata dihindau untuk sedekah, aduh dalam mau masuk anak sekolah kurang nih, kasihan buat mereka. Iya betul Ustaz, barakallahu fiikum Ustaz. Jadi masing-masing orang punya beda-beda ininya ya. Ada yang 60 juta benar-benar nganggur gitu ya, ada yang 60 juta harus dipakai lagi, yang masih harus pendidikan, rumah gitu ya Ustaz ya, atau beberapa hutang begitu ya. Barakallahu fiikum Ustaz atas ini ini ya, Masya Allah Islam itu mudah tapi tidak untuk dimudah-mudahkan. Barakallahu fiikum Ustaz. Alhamdulillah. Dan ini sudah masuk telepon lagi insyaallah. Afwan Ustaz, videonya apakah jika sudah siap dibuka silakan dibuka ya Ustaz ya videonya. Mana di jalan? Oh, di jalan. Barakallahu fiik. Taib. Kemudian ini ada telepon masuk ini. Coba kita sapa ini. Naam. Ya, Ibu Lilis di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya. Ibu Assalamualaikum warahmatullahi Ibu. Tangerang Iya. ya. Silakan Ibu disampaikan Iya. pertanyaannya apa? Mau bertanya terkait dengan fidyah, Ustaz. Fidyah ya. Ini ya, naam. Ada saudara anak itu usianya sekitar mungkin 65 tahun, tetapi dia itu udah sakit Sakit-sakitan ya. yang memang ya sakit-sakitan. Dia tuh kayak udah lupa gitu pakai celana, dia pakai celana sendiri lagi gitu kan, udah mandi lagi Iya. gitu. Iya. Nah, jika sakit seperti ini, itukah apakah kan nggak mungkin juga dia kalau makan aja dia tuh harus disuapin, diingetin makan Ya. juga, jadi udah lupa begitu. Iya. Nah, itu terkait bayar fidyah, wajib bayar mungkin tidak bisa mengganti puasa pun tidak bisa gitu loh. Iya. Bapak Ustadz ya. Iya. Nah, apakah bayar fidyahnya itu yang dipertanyakan, boleh kan di Ramadan ini langsung dibayarkan selama 29 apa 30 harinya, ataukah menunggu setelah Ramadan selesai. Idul Fitri? Oh iya. Sebentar. Jangan ditutup Ibu teleponnya. Nah, Dia itu sifatnya temporer atau permanen. Sakitnya Maksudnya, temporer atau permanen, Bu? Apakah hilang ingatan sakitnya itu sehari setengah jam atau memang sehari mungkin banyak, atau memang selamanya permanen? sepertinya permanen Ustadz ya, gitu kan? Gitu. Kalau permanen Jadi tidak makan ada aja itu kewajiban harus wajib. disuapin. Iya. Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Tidak. Tidak ada fidyah. Tidak ada kewajiban puasa dan juga tidak ada kewajiban fidyah ya Ustaz ya. Iya. Nah, begitu. Bagaimana Ibu Lilis? Ya, berarti ini seperti yang sama Allah sudah diangkat terkait dengan syariat untuk ini ya, kewajiban-kewajibannya Ustadz ya, seperti sholat, puasa, begitu ya Ustadz ya. Sholat, puasa, makan pun dia nggak ada kewajiban kalau nggak disuapin. Waduh, Iya repot dong. Ustadz. Iya. Baik Ustadz ya, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz ya, jazakallah khair Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lilis, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Orang seperti ini Pak Bongki, Iya Bu, iya Ustaz. inilah amal soleh seseorang. Iya, Bila kita dalam kondisi normal, kondisi sehat, iya, selalu beramal soleh, iya, sholat berjamaah, iya, selalu puasa Ramadan, iya, ada waktu puasa sunnah, iya, ada kelebihan harta dari nafkah iya, anak istri kita iya, sedekahkan. iya, Pada saat kita kondisi seperti itu, iya, walaupun kita tidak sholat, walaupun kita tidak puasa, iya. walaupun kita tidak bersedekah, dicatatkan oleh Allah pahala yang sama. Iya. Begitu ya. Itu Jadi maha Allah. penyayangnya Allah. Masya Maka Allah. mumpung kita masih belum terkena musibah seperti itu, selalu melakukan kebajikan. Iya, Karena begitu, ketika kita ada unsur untuk melakukannya, Allah tuliskan pahala yang sama. Iya, begitu Ustaz ya.
Nah, jadi kalau sudah terbiasa melakukan amal soleh, maka begitu sudah tidak ada kemampuan lagi, sudah uzur, udah tua, maka Allah hitung dengan kebiasaan dulu biasa kita lakukan, begitu ya Ustaz ya, seperti sholat rawatib, puasa Senin Kamis, begitu Ustaz ya. Barakallahu fikum, insyaallah seperti itu. Dan Ibu Lilis yang di Tangerang tadi, asal betul-betul bahwa si bapak tersebut ya, atau orang tua yang umur 50 tahun 65 tahun tersebut betul-betul sakit yang permanen ke depannya, yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya untuk melakukan syariat Allah seperti itu ya Ibu ya. Semoga Ibu bisa menilai sendiri dengan kondisi saudaranya tersebut. Barakallahu fikum, Ibu sudah telepon ke Fatwa TV. Dan apakah ada telepon masuk? Baik, kita lanjut. Satu pertanyaan insya Allah masih cukup insya Allah. Ini pertanyaan datang dari hamba Allah di Bojonegoro, Jawa Timur insya Allah. Kemudian namanya Bojonegoro, namanya hamba Allah. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bande, izin bertanya Ustaz. Kalau kita punya simpanan emas yang sudah mencapai nisab dan telah melewati haul, tapi kita tidak punya simpanan uang sama sekali saat telah mencapai haul dan beberapa bulan sebelum haul, apakah kita tetap harus menjual emasnya untuk membayar zakat emas kita? Tanda tanya. Terima kasih Ustadz, karena tabungan kita hanya emas tersebut dan uang penghasilan belum sampai bisa ditabung, hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja. Jazakallahu khairan. Kalau emasnya berbentuk batangan receh-recehan, umpamanya dia punya 200 gram. Iya. 200 gram itu ada yang 10 gram, ada 5 gram, ada yang 20 gram, ada yang 3, yang seterusnya lah. Iya. Ya. Kewajibannya kan 5 gram itu 2,5% dari 200. Iya. Dia keluarkanlah 5 gram tadi berikan kepada fakir miskin. Oh begitu, ya. Tetap harus dijual, karena kalau dijual uangnya berkurang. Iya. Jadi dikasih fakir miskin mau jual terserah dia. Zakat Anda sudah selesai. Iya, tugas kewajibannya sudah gugur ya Ustaz ya. Kewajiban sudah gugur dengan zakat emas gitu ya, zakat emas begitu ya. Haulnya sudah, nisabnya sudah, adanya emas, ya emas yang dikeluarin gitu Ustaz ya. Ya emangnya zakat emas ya, emas dikeluarin. Bukan dikonversi, tidak perlu dikonversi jadi uang ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Kalau ada uang bolehlah dikonversi, kalau ada uang. Iya. Kalau enggak ada dia memang emas. Ya, punyanya emas ya emas. Nah, begitu. Barakallahu fikum, seperti itu ya. Alhamdulillah Ustaz, jawaban antum tentang ini hari ini ada Ibu dari pertama dari Adik Wahyudi, terus kemudian Hamba Sumbawa, dari Ibu Saat, dari Isu Bandung, dari Ibu Lilis di Tangerang yang tadi, dan juga petan dari website tadi menuntaskan acara kita di pagi hari ini. Jazakallahu khairan Ustaz atas semua nasihat, dorongan kita di Padan untuk di itikaf, terus kemudian semua jawaban-jawaban solusi dari mereka yang ada bertanya tadi. Jazakallahu khairan atas waktunya dan ilmunya Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz, boleh acara ini kami tutup Ustaz? Halo Ustaz? Iya, taib. Alhamdulillah. Fi amalillah Ustaz. Baiklah. Pemirsa Fatwa TV, sudah selesai acara kita di tanya jawab atau live interaktif bersama Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala, dan alhamdulillah juga Ustadz sedang dalam perjalanan menuju kesibukannya. Semoga Allah berikan keselamatan beliau, salah satu aset kita itu dalam menuntut ilmu beliau ini, dan kita insya Allah kita bertemu kembali di setelah Lebaran. Live interaktif semua ke-13 asatidz Dewan Fatwa, ketemu lagi insya Allah setelah Lebaran, insya Allah. Semoga Allah mudahkan, dan kita tutup acara ini dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya, Sudah bersuci atau